Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa ya. Ini pertama kalinya kita bisa berjumpa. Perkenalkan, nama saya Pak Ahas. Pak Ahas ya. Nama lengkap saya Ahmad Hasbulo, tapi kalian bisa memanggil saya Pak Ahas. Itu ya. Saya mengampu pelajaran produktif untuk TKR, yaitu PTO, TDO, dan GTO. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PDO atau pekerjaan dasar otomotif. Nah, untuk materi hari ini adalah hand tools. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui macam-macam hand tools. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktikkan atau menggunakan macam-macam hand tools. Lalu pertanyaannya, apa sih hand tools tersebut? Nah, hand tools adalah alat bantu yang hanya mengandalkan tenaga manusia. Jadi sumber tenaganya dari manusia atau dari tangan kita sendiri. Ya. Berbeda dengan power tools atau special service tool. Kalau power tools ada tenaga lain dari angin ataupun dari listrik. Tapi kalau hand tools itu tenaganya murni dari tangan manusia. Nah, di depan saya sudah ada macam-macam hand tools. Ya, nanti kita akan belajar tentang hand tools tersebut. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan. Nah, ini. Ya. Tahu ini namanya apa? Ya, benar. Ini namanya kunci pas. Ya. Kunci pas ini berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut yang momen kekencangannya rendah atau sedikit. Ya. Ujung kunci pas ini membentuk sudut 15 derajat ya, sehingga bisa memudahkan ketika membuka. Cara memegangnya gimana? Tahu? Apakah gini? Tidak, ya salah. Apakah gini? Nah, ini cara memegang kunci pas yang salah. Baik, jadi cara memegang kunci pas yang benar adalah seperti ini. Ya. Untuk bagian jempol, nah itu menekan kunci pasnya, dan bagian jarinya menggenggam kunci pasnya. Ini. Sampai sini jelas ya? Baik, selanjutnya kita akan mengenal kunci ring. Nah, ini yang dinamakan dengan kunci ring. Ya, kenapa dinamakan kunci ring? Karena bentuknya seperti cincin ya. Kunci ring ini berfungsi untuk melepas dan memasang baut dengan momen kekencangan tertentu. Ya. Berbeda dengan kunci pas digunakan untuk melepas baut yang momen kekencangannya kecil. Jika lebih tinggi daripada kunci pas, maka gunakanlah kunci ring. Itu ya. Sampai sini jelas? Cara memegang kunci ring itu bukan seperti ini ya. Mungkin kalian di rumah sering menjumpai memegang kunci ring yang seperti ini. Nah, ini cara memegang kunci ring yang salah. Nah, cara memegang kunci ring yang benar adalah seperti ini. Jari menekan batang kunci ring sambil jari yang 4 atau beberapa jari menggenggam batang kunci ring. Untuk ibu jari menekan batang kunci ring. Sampai sini jelas ya? Baik, untuk yang ketiga kita mengenal kunci pas ring. Ini adalah gabungan dari kunci pas dan kunci ring. Kunci ini digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut yang momen kekencangannya tertentu, tapi di ruangan yang terbatas atau sempit ya. Cara menggunakannya, pertama kita menggunakan yang ring dulu, baru setelah agak longgar atau bautnya tidak terlalu kencang, kita gunakan yang pas. Ya. Cara memegangnya sama seperti ini, seperti kunci pas maupun seperti kunci ring, seperti ini. Ya. Sampai ini jelas ya. Selanjutnya kita mengenal kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini digunakan untuk melepas atau memasang baut yang jumlahnya besar. Ya, atau yang baut yang besar yang tidak dijangkau oleh kunci pas maupun kunci ring, sehingga perlu menggunakan kunci Inggris. Nah, cara memegangnya seperti ini. Nah,
ini ada adjustment screw atau pengaturnya. Jadi nanti kalau kurang besar tinggal diperbesar, kalau kurang rapat tinggal diperkecil ya. Baik, untuk selanjutnya kita mengenal kunci shock ya. Kunci shock ini digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut yang momen kekencangannya besar. Jadi kalau kalian melepas baut yang masih sulit atau kencang, kalian jangan menggunakan kunci pas ya atau kunci ring. Sebaiknya menggunakan kunci shock, tujuannya agar bautnya awet ya, dan tidak mudah rusak. Untuk kunci shock ini penggunaannya tidak bisa sendiri ya, bisa dibantu dengan batang shock ya. Ini batang shocknya. Nah, kalau kalian bekerja pada ruangan yang sempit dan bautnya ada di bawah, kalian bisa menggunakan batang manjang, batang shock. Nah, ini seperti ini. Nah, ini digunakan kalau bautnya ada di dalam atau memanjang ya, jauh dari jangkauan, maka bisa menggunakan sambungan shock. Selain sambungan panjang, di sini juga tersedia sambungan pendek ya, untuk penggunaan yang lebih nanti menggunakan batang shock. Selain menggunakan batang tetap seperti ini, nah ini sebenarnya juga bisa digeser ya. Kalau bautnya sudah tidak terlalu kencang, bisa digeser terus bisa diputar. Atau bisa juga menggunakan dua tangan kiri di sini, tangan di sana, terus ditarik bersamaan. Nah, nanti baut yang kencang itu bisa terbuka. Baik, tadi selain menggunakan batang tetap atau pada saat kita membuka pada pertama kali, ya, pada saat bautnya masih kencang, nah kita juga untuk memudahkan bisa menggunakan yang namanya ratchet. Nah, ini ratchet fungsinya sebagai pemegang atau pembuka dari kunci shock ini ya. Kalau menggunakan ratchet maka kita tidak harus muter-muter, tapi kita dapat mengaturnya di sini. Nah, cara memasangnya kita pencet terlebih dahulu, kemudian dipasangkan ke batang shock, lalu kita lepas ya. Nah, ini kita akan mengencangkan baut, maka ratchetnya kita posisikan ke R, mengencangkan baut, sehingga ke kiri itu akan bebas, namun ke kanan akan bekerja. Nah, kalau sebaliknya mau melepas, kita posisikan ke L, ke kanan bebas, maka ke kiri itu akan bekerja. Baik, selanjutnya kita akan di kunci shock juga kita mengenal sambungan serbaguna ya. Ini digunakan pada saat bekerja pada mesin atau bautnya berada di bawah dan itu sukar untuk dijangkau, baik menggunakan batang panjang maupun ini yang biasa, maka diberi sambungan ini batang serbaguna. Nah, ini karena nanti permukaannya juga menyudut sehingga menggunakan ini. Cara penggunaannya gampang, mudah ya. Ini biasa. Terus dilanjut dengan ratchet. Atau bisa juga digunakan di sini. Cara penggunaannya mudah ya. Yang pertama kita sambungkan dulu kunci shocknya, mata shock dengan batang penyambung. Lalu kita gunakan, nanti baru kita gunakan set atau sebaliknya. Kita gunakan batang penyambung dulu, baru kita gunakan ini. Itu ya. Selanjutnya kita akan mengenal obeng ya. Obeng ini ada dua macam, yaitu obeng min dan obeng plus. Cara memegang obeng bukan seperti ini ya. Nah, cara memegang obeng seperti ini.
ya, sambil ditekan untuk membuka atau mengencangkan. Ya, ini obeng min digunakan hanya untuk baut yang min, ya, jangan digunakan untuk baut atau skrup plus, ya, karena kalau digunakan untuk skrup plus nanti mata skrupnya yang rusak. Nah, obeng plus hanya digunakan untuk baut atau skrup plus. Selanjutnya ada tang. Nah, di sini saya membawa beberapa macam tang. Yang pertama kita ada tang kombinasi. Nah, tang kombinasi ini untuk berbagai keperluan, bisa untuk menjepit atau untuk memotong. Lalu ada tang potong. Tang potong ini bentuknya sedikit kecil, ya, bentuk. Nah, ini digunakan untuk memotong kabel atau tembaga. Lalu ada tang panjang atau tang cucut. Nah, ini digunakan untuk memegang atau menjepit benda-benda yang berada pada jangkauan yang jauh. Lalu ada snap-ring atau tang snap-ring. Nah, ini digunakan untuk memegang atau menjepit snap-ring. Baik, selanjutnya ada palu. Palu ini saya bawakan dua macam, yaitu palu plastik dan palu besi. Nah, penggunaan dari kedua palu ini berbeda, ya. Palu plastik ini digunakan agar permukaan benda yang kita palu itu tidak rusak, sehingga akan lebih awet. Yang rusak adalah palu itu sendiri, ya, karena ini terbuat dari plastik, ya. Sedangkan palu besi ini digunakan untuk memimpikan benda atau memimpikan paku keling, ya, sehingga kalau butuh tekanan atau benda tersebut menjadi pipi, maka gunakanlah palu besi. Tapi kalau ingin permukaan benda itu tetap baik, misalkan di permukaan mesin atau di diferensial atau di transmisi, maka gunakanlah palu plastik, ya. Jangan sampai menggunakan palu besi untuk melepas atau membongkar mesin, ya, karena sangat berbahaya. Gunakanlah palu plastik, ya, karena palu ini hanya digunakan untuk memberikan getaran, ya, tidak merusak benda kecil. Baik, itulah materi tentang hand tools. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Untuk tugas di rumah, silakan kalian buat video tentang hand tools dan cara aplikasinya di sepeda motor kalian. Boleh obeng, kunci pas, kunci ring, atau kunci shock, ya. Silakan kalian berekspresi, kemudian kirim ke saya via online, boleh via email atau via WhatsApp. Dikumpulkan paling lambat minggu depan, gitu ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.